Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Di bab 4 ini, akhlak terpuji yang akan kita bahas yaitu yang pertama, syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang syukur, apa itu syukur, bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah itu seperti apa, manfaat atau hikmah syukur seperti apa, kita akan mempelajari di bab kali ini. Untuk qanaah di video berikutnya. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas di bab kali ini. Syukur, qanaah, ridho, dan sabar. 1. Syukur. Pengertian syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Sedangkan secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila kita mencoba menghitungnya satu persatu pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Bentuk-bentuk syukur mengacu kepada pengertian iman, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada 3, yaitu yang pertama asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Yang kedua, asyukru bil lisani, bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan rasa syukur. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, asyukru bil a'mali, bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, A. Menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dan diridhoi oleh Allah. B. Jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah. Yang C. Jika nikmat yang diperoleh berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia dan diajarkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia. Sementara itu, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi 7 anggota badan yang penting. Contoh mata, mensyukuri nikmat ini dengan tidak mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang maksiat. Telinga digunakan hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak boleh didengar. Lidah dengan banyak mengucapkan zikir, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mengungkapkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan terutama untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan tidak mempergunakannya untuk melakukan hal-hal yang haram. Perut dipakai hanya untuk memakan makanan yang halal atau baik dan tidak berlebih-lebihan atau mubadzir. Makanan itu dimakan sekedar untuk menguatkan tubuh, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaluan dijaga kehormatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti zina dan pergaulan bebas. Dan kaki digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik seperti ke masjid, naik haji ke Baitullah, mencari rezeki yang halal, dan menolong sesama umat manusia. Hikmah dan manfaat syukur. 1. Membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Alhamdulillah, untuk pengertian syukur sudah kita sama-sama ketahui bentuk syukur itu seperti apa dan manfaat syukur itu seperti apa. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur pada Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita harus kita syukuri dan harus kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.